sekalipun kami harus melewati beberapa pencobaan, pergumulan, masalah, persoalan, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah menaikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. WL Singer musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membuka pintu hati kami, Tuhan, supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami. Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan mengingatkan sesuatu kepada kami supaya kami boleh mengerti inilah rencana Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa, hikmat Tuhan menyertai hamba-Mu, otoritas Allah turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Ya, tidak apa-apa ya. Tadi Grace juga mau pimpin WL sebenarnya ya. Nah, itu tidak apa-apa ya. Yang penting Tuhan tahu niat hatinya siapa, Tina ya, tidak apa-apa. Puji nama Tuhan. Tidak akan mengurangi kita menerima berkat Tuhan kok ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Ya, salam sehat, salam sukacita. Itulah yang saya sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, 3 hari yang lalu kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, saya menyampaikan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga itu dengan caranya yang ajaib. Ajaibnya di mana? Tuhan Yesus terangkat dengan tubuh kemuliaannya. Dan sambil dia terangkat, dia membentangkan tangannya untuk memberkati mereka. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada pesan dan janji Tuhan kepada murid-muridnya. Dan itu semuanya juga untuk kita. Apa pesan dan janjinya? Pesannya adalah jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau Yerusalem itu diaplikasikan untuk yang saat ini, saya tidak berkata alegoris ya saudara. Nah saudara, kalau saya berbicara alegoris ini mungkin hanya Edifati dan saudari Ibu Nesti yang tahu ya. Nah, alegoris itu menartikan yang apa, tapi Yerusalem itu adalah rumah Tuhan. Jadi jangan tinggalkan rumah Tuhan. Ya kalau ataupun ada masalah, persoalan atau emergensi ya gak apa-apa, Tuhan tahu ya. Dan apa janjinya? Tuhan akan memberikan kuasa apabila apa saudara? Apabila Roh Kudus turun atas kamu. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Mengapa kenaikan Tuhan Yesus itu harus kita peringati ya supaya kita ini ingat saudara, apalagi anak-anak Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kalau orang dunia sih dianggap itu tanggal merah, libur, kenaikan Isa Al-Masih, ya sudah selesai. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai arti yang sangat dalam dan sangat luar biasa. Ya, kita harus memperingatinya, kenaikan Tuhan Yesus ini. Kita punya Yesus yang sebagai Tuhan, ya, yang telah Tuhan Yesus telah lahir melalui kelahirannya. Ya, saya sudah sampaikan pada Kamis yang lalu ada 5K yang harus kita ingat adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kita tahu Yesus sebagai Tuhan. Yesus telah lahir melalui kelahirannya, Yesus telah mati melalui kematiannya, Yesus telah bangkit melalui kebangkitannya, Yesus telah naik ke sorga melalui kenaikannya. Dan yang terakhir yang akan kita tunggu-tunggu, ya, semua kita anak-anak Tuhan, orang percaya menunggu kapan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan turun kembali melalui kedatangannya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, kita tahu Tuhan Yesus saat ini sudah berada di dalam sorga. Ya, satu kebenaran firman Tuhan yang sudah saya katakan, yang sudah saya sampaikan. Ingat saudara, ini harus digarisbawahi dan harus dikenal oleh setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, Tuhan Yesusmu ada di mana?
heboh ya. Saudara harus jawab dengan pasti, Tuhan Yesus ada di sorga. Apa buktinya? Ayat kebenarannya saya sudah tekankan, saya sudah sampaikan ayat hari Kamis yang lalu, Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang sudah naik ke sorga kecuali dia yang telah turun ke dalam dunia. Siapa itu saudara? Menurut ini Isa Al-Masih. Dari kita berkata Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang sudah naik ke sorga. Nah sekarang saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang sudah saya share di grup. Apa? Saya sudah janjikan juga pada hari Kamis. Pada minggu ini saya akan sampaikan mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Apa tujuannya Tuhan Yesus naik ke sorga? Kalau nggak ada tujuannya, ngapain sih Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Kan lebih baik Tuhan Yesus ada di dalam dunia. Wah, mengadakan mujizat-mujizat. Ya saudara, tapi Tuhan Yesus harus naik ke sorga saudara. Nah mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah saya sampaikan di grup. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sampai pada minggu depan kita masih sekarang ini adalah hari ketiga ya saudara, hari ketiga pencurahan Roh Kudus ya. Di tempat ini kami tidak mengadakan karena ada sesuatu hal dan banyak gereja yang tidak mengadakan, tetapi banyak gereja juga yang mengadakan. Tetapi jangan saudara mengintimidasi, oh gereja yang tidak ada doa pencurahan Roh Kudus tidak ada Roh Kudusnya. Jangan kita menghakimi seperti itu saudara. Dipersilahkan gereja yang mengadakan itu, gereja yang tidak mengadakan, yang penting adalah hubungan kita dengan Roh Kudus itu. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatmu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Kembali lagi ayat satunya. Ya, puji nama Tuhan. Ya saudara, berapa kali kita sudah membaca ayat ini, namun sejauh mana kita mengerti, sejauh mana kita mengimani dan mempercayai ayat ini saudara. Dikatakan janganlah gelisah. Jadi Tuhan katakan kamu jangan bimbang, kamu jangan cemas, kamu jangan gelisah. Ya, karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kamu jangan gelisah, tetapi percayalah kepada Tuhan. Ya, dan ayat yang kedua dikatakan saudara, ya, dinyatakan bahwa di rumah Bapa. Di mana rumah Bapa? Di sorga. Ada banyak tempat tinggal. Untuk siapa saudara? Ada banyak tempat tinggal, tetapi untuk siapa? Apakah saya ingin ke sorga, tapi apakah kita layak untuk masuk ke sorga nanti? Memang disediakan, ada tempat, banyak tempat, tetapi itu untuk siapa-siapa saudara. Nah, ya, tapi di situ dikatakan, firman Tuhan mengatakan, sebab aku pergi ke situ, situ mana? Situ sorga, ya. Sebab aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Mu siapa? Saudara dan saya. Jadi bukan hanya kepada murid-muridnya saja saudara, tetapi juga kepada kita. Kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman saudara. Jadi Tuhan Yesus pun menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi itulah yang menjadi dasar Tuhan Yesus naik ke sorga. Untuk apa? Untuk kepentingan kita. Apa kepentingan kita? Yaitu tadi untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Lanjut ayat yang ketiga. Karena saudara, aku pergi, Tuhan Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Kapan datang kembalinya? Yaitu pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dan akan menjemput kita, membawa kita. Ya, karena firman Tuhan katakan di tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita
kita yakin bahwa Tuhan Yesus berada di sorga. Jadi kita harus mempunyai keyakinan bahwa di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kita pun berada di sorga. Ya, harus yakin ya saudara ya. Jadi kalau saudara ditanya, saya pernah ditanya ke saudara, orang Kristen kalau mati harus langsung kemana? Ya itu memang urusannya Tuhan ya. Tapi kita pegang ayat ini, di mana Tuhan Yesus ada, di mana Tuhan Yesus ada, di situ pun saya ada. Tetapi saudara, ada beberapa perkecualian. Nanti saudara akan dengar. Ada persyaratan yang tanpa dispensasi. Ada sekarang bersyarat, masih ada dispensasinya. Ya habis tidak apa-apa kalau begini. Oh tidak apa-apa kalau pakai jalur ini. Saudara, nanti saudara akan lihat ya. Kembali kita akan melihat mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama adalah untuk menggenapi nubuat para nabi bahwa tentang Tuhan Yesus itu tempat tinggalnya di sorga, bukan di bumi, bukan di dunia. Ya, dia turun ke dunia. Tuhan Yesus pun turun ke dunia. Itu ada maksud. Ya, dia lahir untuk mati. Mati untuk siapa? Untuk kita. Kita memperoleh anugerah keselamatan. Ya, jadi Tuhan Yesus naik ke sorga itu untuk menggenapi nubuat para nabi bahwa Tuhan Yesus itu tempat tinggalnya di sorga. Tuhan Yesus berada di sorga. Ya, saudara, untuk mempercepat waktu, ya, dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Ya, saudara, dan lebih yang saya pertegas lagi ya saudara, kita mari baca Yohanes 16 ayat yang ke-28. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-28. Ada beberapa ayat pendukung, tetapi saya memberikan yang ini saja ya. Yohanes 16 ayat yang ke-28. Saudara dapat membaca di rumah. KPR 3 ayat yang ke-21, Yohanes 8 ayat yang ke-23, begitu juga Yohanes 16 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku datang dari Bapa. Aku, Tuhan Yesus, datang dari Bapa. Dan aku datang ke dalam dunia, ya, melalui kelahirannya. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Nah, ini sorga. Ini sorga ya saudara ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang dari kekekalan dan dia kembali juga lagi kepada kekekalan. Ya, bukan kembali kepada kekekalan maut ya, tetapi kekekalan surgawi ya saudara ya. Puji nama Tuhan, itu alasan yang hakiki ya saudara ya. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga melalui proses kenaikannya. Khotbah minggu yang lalu ya sudah saya sampaikan. Saya tidak akan mengulang lagi, saya akan berlanjut sekarang. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Tadi mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Ya, mengapa? Karena Tuhan Yesus berasal bukan dari dalam dunia, tapi dia berasal dari surga. Dia turun ke dalam dunia, kembali lagi kepada surga yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kita melihat tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Sekali lagi, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah untuk kepentingan kita, bukan kepentingan orang lain, bukan, tetapi untuk kepentingan kita. Kita siapa sekarang saudara? Nah, ini yang harus perlu kita tekankan kepada kita siapa? Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa kepentingannya saudara? Menyediakan tempat di sorga dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Ada jaminan yang pasti saudara. Ya, jaminan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi kita sudah membuka dan membaca Yohanes 14 ayat 1 dan ketiga sampai ketiga. Di situ diingatkan, kamu jangan gelisah, kamu jangan susah. Ya, di dalam dunia ini kamu hanya sementara, saudara. Ya, tetap kita akan kembali kepada sorga. Kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara percaya, saudara, jangan percaya asal-asalan, saudara. Mari kita mau beriman dengan sungguh-sungguh. Pertahankan iman kita sampai kepada langkah yang terakhir.
Itu. Jangan sampai percaya kita mandek, putus di tengah jalan, berputus karena masalah persoalan pergumulan. Jangan saudara, tetap pertahankan apapun itu situasi kondisinya. Tetap kita percaya kepada Tuhan, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Puji nama Tuhan. Dan dikatakan di rumah Bapa di sorga banyak tempat. Itu Tuhan Yesus yang menyatakan. Saya tidak bisa menyatakan loh di sorga itu banyak tempat. Saya tidak tahu kok. Saya tidak pernah ke sorga. Jadi saya tidak tahu di sorga itu ada berapa tempat. Tetapi firman Tuhan yang mengatakan banyak tempat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk orang-orang yang percaya. Karena Tuhan tidak menghendaki kita semua binasa. Tidak. Tuhan ingin supaya kita selamat. Dan ujung-ujungnya adalah kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, apa janji Tuhan? Di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, satu jaminan yang sangat luar biasa, ya. Artinya saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dicepatno dulu saudara. Dan ujung-ujung saudara dipanggil namanya, misalnya si A, langsung masuk ke sorga. Itu tempatnya. Enggak, saudara. Tuhan sediakan tempatnya. Kalau sudah Tuhan sediakan tempatnya, baru Tuhan panggil kita pulang. Ya, begitu ya saudara ya. Nah, dari tujuan Tuhan Yesus ke sorga, mempersiapkan tempat buat kita, menyediakan tempat buat kita, menempatkan kita ke dalam kerajaan sorga. Kita tidak bisa menempatkan diri kita. Ingin sih kita masuk surga, ingin ya. Semua kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, siapa anak-anak yang mau masuk surga, angkat tangan. Wow, semua angkat tangan saudara. Jadi Tuhan Yesuslah yang menempatkan kita di surga, bukan diri kita yang menempatkan diri. Tidak, tapi Tuhan Yesuslah yang menempatkan. Jadi kita punya kepastian saudara ya, bahwa tempat kita adalah di surga. Di dunia ini kita hanya sementara. Ya, nah nanti sekarang kita akan melihat persyaratannya saudara ya. Nah sekarang bagaimana dengan respon kita? Tuhan sudah memberikan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Bagaimana respon kita? Oh itu kan ayat tempo lalu. Itu kan buat murid-murid Tuhan yang lalu. Saudara, tidak. Dengan iman. Ya, dengan iman. Firman Tuhan adalah up to date dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau Tuhan berkata seperti itu sampai saat ini pun Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang dikatakannya pun tidak berubah. Ya, nah sekarang bagaimana respon kita? Tuhan sudah memberikan janji buat kita. Bagaimana respon kita? Ya mungkin kita sakit tidak bisa ke gereja. Ya, tapi Tuhan tahu. Ya, saya ingat dengan Ibu Maridi ya saudara ya. Sekalipun dalam kondisi sakit seperti itu saya ketika datang, waduh, tetap bersemangat. Ayo Bu Maridi berdoa. Tangannya segera dilipat, berdoa. Yang penting itu adalah hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tidak bisa ngomong memang saudara, tetapi hati batinnya tetap kontak dengan Tuhan. Itu yang penting. Mempertahankan iman sampai pada langkah yang terakhir, itu yang penting saudara ya. Nah, jadi dalam Injil Yohanes 14 ayat yang 1 sampai 3 itu adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri dan merupakan jaminan untuk kita. Jadi kita harus yakin loh saudara, kita harus yakin setelah hidup ini nanti saya akan masuk di dalam surga. Ya, dengan satu persyaratan tanpa dispensasi. Kalau ada dispensasinya enak saudara ya. Wah, minta ACC dari Ibu Gembala supaya saya masuk surga. Karena saya sudah A, B, C, D. Wah, tidak bisa. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita tahu Alkitab itu sampai sekarang terjadi buat kita. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sorga itu ada tujuannya. Bukan asal saja naik ke sorga. Oh ya wis tempatnya di sorga, kembali ke sorga. Nanti kalau mau datang mau lagi. Enggak saudara. Jadi ada tujuannya.
saat ini Tuhan Yesus berada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dia kerjakan, saudara? Dia hiduplah, terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedang ngapain dia, saudara? Berdoa. Gimana? Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Jadi sampai sekarang Tuhan Yesus berdoa buat kita, nama kita disebut satu-satu. Tentunya orang yang percaya kepada Tuhan, ya, puji nama Tuhan, sangat berbahagia ya saudara ya. Nah, kemudian apa kata firman Tuhan? Setelah Tuhan menyediakan dan mempersiapkan tempat bagi kita, Tuhan akan menjemput kita. Benarkah itu saudara? Ya, karena firman Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ kamu berada. Saudara, apakah itu hanya sekedar persyaratan? Wow, saya punya KTP Kristen. Saya sejak procot sampai sekarang saya jadi orang Kristen. Saya sebagai ibu gembala, saya procot sudah Kristen saudara. Karena mama saya, opa saya, buyut saya mungkin jadi hamba-hamba Tuhan. Jadi otomatis saya Kristen saudara. Apakah itu menjadi satu jaminan? Nah ini ya. Apakah karena saya sudah dibaptis? Apakah karena saya sudah bisa berbahasa roh? Dan lain-lain. Apakah saya sudah pelayanan? Pasti masuk surga. Wait, jangan asal-asalan wow seperti itu saudara ya. Apa yang menjadi syarat mutlak untuk kita berada di tempat itu? Saya ingin Tuhan berada di situ. Tapi ingat, Tuhan yang akan menempatkan kita, bukan kita yang menempatkan diri di situ, saudara. Karena ada syarat mutlak buat kita. Kira-kira apa saudara? Saudara dapat bantu saya? Kira-kira saudara bisa masuk surga itu, syarat mutlaknya apa saudara? Saudara kasih persembahan yang banyak, saudara setia, saudara pelayanan. Apakah itu saudara? Ayo siapa yang bisa? Gak ada guan. Kira-kira siapa saudara? Pasti saya masuk surga. Bukan karena saya sembahyang sembahyang sampai berlinang air mata, saya hafal firman Tuhan. Tidak menjamin. Loh, kenapa Bugem kok berani bilang gitu? Ya, karena saya punya dasarnya. Dasarnya adalah Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan syarat mutlak adalah Matius 7 ayat 21 dan 23. Saudara, saya sering mengatakan ayat ini kepada saudara ya. Bukan saya menakut-nakuti atau medeni, tetapi ini anak-anak, ini adalah harga mati, harga yang harus kita bayar. Apa saudara yang terakhir? Bukannya orang yang berseru Tuhan. Bukannya orang yang sudah bisa bernubuat, bukannya orang yang bisa melakukan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Waduh saudara, pendeta itu bisa menyembuhkan, pasti dia masuk surga. Kalau saudara baca Matius 7 ayat 21 dan 23, banyak mereka yang berkata, Tuhan saya sudah begini, Tuhan saya sudah melakukan ini, Tuhan saya sudah melakukan ini. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah kamu dari sini. Wih, tajam sekali loh saudara. Kenapa saudara? Karena yang Tuhan katakan, yang Tuhan minta adalah apa? Matius 7 ayat yang ke-23. Siapa yang melakukan kehendakku, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melakukan kehendak Tuhan. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Saya tidak menguraikan, saudara tentunya tahu. Semuanya ada di dalam firman Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi orang-orang itulah yang akan dijemput, yang akan disediakan ya saudara. Kalau kita mau berbicara surga, senang sekali saudara ya. Senang. Mungkin kita akan berkata, kalau misalnya ditanya, siapa sekarang yang mau masuk surga? Saya pasti. Saya adalah orang yang nomor 1, angkat tangan. Tetapi saudara, ada satu alasan
alasan kenapa kita ingin cepat-cepat masuk surga. Aduh Tuhan, saya nggak kerasan lagi di dalam dunia. Saya sudah nggak betah lagi dalam dunia. Saya banyak sekali masalah persoalan Tuhan. Saya nggak betah lagi di dalam dunia. Saya yang kepingin dam, ya, supaya saya cepat-cepat masuk surga. Jemput saya Tuhan, saya masuk surga. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu kita bukan waktunya Tuhan, saudara. Nah, Tuhan Yesus menyediakan dan menempatkan, memposisikan kita bahwa tempat kita adalah di sorga yang kekal. Ya, nah, ada persyaratan mutlak tanpa dispensasi. Bukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen, bukan kita harus hafal dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Ya, bukan karena saya pejabat gereja, saudara, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Ya, itulah syarat mutlak tanpa dispensasi untuk kita masuk di dalam kerajaan sorga, yaitu mereka yang bertekun sampai akhir. Firman Tuhan katakan dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-13, tidak usah kita baca. Di situ dikatakan, siapa yang bertekun sampai akhir, dia akan selamat. Bertekun loh saudara ya. Bertekun itu artinya continue, terus menerus, selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai putus bertekun. Kemudian apalagi saudara, syarat yang tanpa dispensasi untuk kita dapat masuk kerajaan sorga. Pertama tadi adalah kita mau bertekun sampai akhir, dan yang kedua adalah kita mau setia sampai mati, bukan setia sampai tua. Saya mau setia sama Tuhan sampai umur 80. Umur saya sekarang 67 tahun saudara. Kalau saya mau ditanya sama Tuhan, kamu mau sampai umur berapa? Ya wis terserah Tuhan, pokoknya aku mau sampai pada langkah yang terakhir. Saya mengembalakan sidang jemaat Tuhan di tempat ini 11 tahun. Ya, insya Allah. Puji Tuhan ya saudara, kalau Tuhan berkehendak, nanti bulan September setelah saya mubes, ya, saya akan mengadakan ucapan syukur, terima kasih kecil-kecilan. Yang penting hati saya mengucap terima kasih kepada Tuhan karena saya sudah 11 tahun mengembalakan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, ini puncaknya, yaitu kita mau melakukan firman Tuhan. Itulah syarat mutlak tanpa dispensasi. Ingat ya, saudara ngerti ya dispensasi itu? Dispensasi itu artinya kemudahan-kemudahan. Syarat saya sudah Tuhan, syarat mutlak, tapi saya ada kekurangannya sedikit-sedikit kok Tuhan. Saya minta dispensasi Tuhan. Saya minta dispensasi dari Ibu Gembala. Saya minta dispensasi dari pembela sidang. Oh, tidak bisa saudara. Tidak bisa, sekali lagi tidak bisa. Ya, nah, saudara, kapan Tuhan Yesus akan membawa kita kepada surga yang kekal? Ada dua hal. Ketika Tuhan Yesus memanggil, menjemput kita melalui kematian kita, itulah Tuhan memanggil kita untuk kita masuk ke dalam surga. Dan yang kedua adalah apa, saudara? Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saya berharap, saya ingin, saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya sampai kedatangan Tuhan. Ya tidak tahu ya kapan kedatangan Tuhan itu, kapan saatnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Kematian seseorang pun juga kita tidak tahu. Kita hanya hidup menyerah dan pasrah kepada Tuhan. Sampai tahu kapan saudara kita dijemput oleh Tuhan. Ya, rahasia hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, berhati-hatilah dan bertekunlah. Utamakan Tuhan dari segala yang utama di atas segala yang terutama. Wah, saudara bingung ya, apa itu mengutamakan Tuhan? Utama dari segala yang terutama, artinya Tuhan itu nomor satu. Saudara, saya tahu saudara punya kepentingan-kepentingan, ya, tetapi saudara harus ingat Tuhan. Jangan sampai saudara melupakan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulannya saudara, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang pasti. Ini pengharapan yang pasti, bukan kira-kira, bukan.
tetapi pengharapan yang pasti, jaminan kepastian hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Ayat yang terakhir kita mau baca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Mari kita akan baca itu, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Apa yang Tuhan katakan kepada kita? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Selama-lamanya, saudara. Tidak mati, terus mati terus. Tidak. Setelah mati, kemudian kita dibangkitkan, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Nah, saudara yang kekasih, dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, sekarang ini sedang kita melangkah menuju kepada kehidupan yang kekal. Selama kita berjalan, mungkin ada hal-hal yang merintangi kita, mungkin ada kerikil-kerikil tajam, mungkin ada tancapan-tancapan yang menusuk dalam hidup kita. Oh Tuhan, aku tidak kuat, sudah Tuhan berhenti aku di sini. Jangan, saudara, tetap terus bertekun, tetap terus bertekun sampai akhir, setia sampai mati. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita selalu minta kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita terjatuh, jangan sampai kita terpengaruh oleh keadaan dunia. Tetapi peganglah tanganku Roh Kudus, supaya kita boleh sampai pada akhir ujung perjalanan kehidupan kita, yaitu langkah terakhir Tuhan menjemput kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang barisan musik untuk tampil. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, ku tak dapat jalan tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawa
Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, karena Tuhan telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh lagi kembali bersekutu kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang begitu baik buat kami ya Tuhan. Engkau telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Dan Engkau telah bangkit Tuhan. Dan Engkau telah naik ke surga, dan Tuhan telah menyediakan tempat buat kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh semakin setia Tuhan. Lagi setia dalam beribadah Tuhan, setia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan boleh setia melayani Tuhan sampai waktunya Tuhan jemput kami, Tuhan angkat kami untuk kami masuk dalam kerjaan surga bersama-sama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekalipun hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang ada dalam kehidupan kami selalu mengingatkan kami Tuhan, selalu mengajarkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan itu lebih lagi setia pada Tuhan. Tuhan semakin bukakan ketika rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan berikan hikmat pada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Kau berikan kekuatan kesehatan selalu buat hamba-Mu, buat Ibu Gembala ya Tuhan, supaya Ibu Gembala Tuhan makin setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan, masalah yang Ibu Gembala hadapi ya Tuhan. Di dalam kesendiriannya Tuhan, Tuhan yang selalu bersama dengan Ibu Gembala, Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan Ibu Gembala. Sekalipun Ibu Gembala sendiri Tuhan dalam mengiringi, dalam melayani Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing Ibu Gembala Tuhan, untuk memberikan Tuhan makan bagi sidang jemaat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan Ibu Gembala dan juga sidang jemaat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat GBS Hermon Tuhan. Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menyediakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan sidang jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Jikalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sidang jemaat Tuhan dan Ibu Gembala ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sisa ibadah saat ini Tuhan kami serahkan ke dalam Tuhan, tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.